Kita masuk minggu ketiga Advent. Advent artinya kedatangan Yesus yang pertama yang kita peringati, dan juga mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus yang kedua. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dan kemurahan-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan kami mengucap syukur ya Bapa, kami ada sampai hari ini, sampai di penghujung tahun ini, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Berapa banyak yang bersuka cita karena bulan ini bulan Natal? Wah, bersuka cita ya. Rasanya udah berapa banyak yang pasang pohon Natal? Lupa ya. Kayaknya nggak mungkin gitu, kayak Natal nggak Natal gitu tahun ini. Tapi yang pasti tahun ini, apapun keadaannya di luar, tahun ini tetap Natal. Amin. Sukacita yang paling penting itu di dalam hati kita, bahwa Juru Selamat telah hadir bagi kita semua. Dan pagi hari ini saya rindu kita belajar dari Kejadian 19. Kita belajar satu pasal pagi hari ini. Wah, ini satu pasal yang banyak, karena ayatnya cukup panjang. Kita akan baca semuanya, karena kalau kita baca semuanya waktunya sudah habis. Jadi Kejadian 19 ini saya percaya kita semua sudah dengar mengenai Sodom dan Gomora dan Lot diselamatkan. Nah, ketika saya renungkan ini juga pasal yang bagus untuk kita renungkan, khususnya di akhir tahun ini, khususnya ketika kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Dan kita tahu sendiri bahwa Lot sendiri memilih bagi dia Sodom dan Gomora. Kita baca di Kejadian 13 ayat 10. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lalu Lot membayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi kita tahu kan, waktu cerita Abraham dan Lot ya, Abraham suruh pilih, kau pilih yang mana? Lot akhirnya melihat mana yang paling bagus, karena dalam bisnis lokasi, ya kan? Dan Lot sudah tahu ilmu itu jauh sebelum kita mendiskusikannya hari ini. Dia lihat, wah, ini banyak airnya, kalau ternak banyak, wah mantap ini, peternakan akan hebat, wah akan ada pabrik susunya dan lain sebagainya. Dan kalau ternak banyak, bisa bikin produksi ini dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini air juga sangat penting dalam kehidupan kita. Dan dia melihat bahwa airnya sangat banyak, maka secara logika, secara pengen sukses dan berhasil, Lot memilih tempat yang paling mantap dalam hidupnya. Nah, bukankah kita juga hari-hari ini sama seperti Lot? Kalau ada pilihan pasti kita pilih tanah yang banyak airnya. Kalau kita bisa memilih, betul ya? Kalau kita bisa memilih, wah kenapa enggak saya tinggal di negara ini? Kalau bisa memilih, saya menjadi warga negara Amerika misalnya kan, saya tinggal di New York City, wah kota yang sangat besar sekali dan lain sebagainya. Dan Lot memilih ini, dan hari ini juga dunia tawarkan begitu banyak. Kemarin 12 saya baru tahu itu Harbolnas ya, Hari Belanja Online Nasional. Udah pernah dengar? Belum? Batu baru dengar? Oh, terima kasih sama saya dong, saya kasih tahu. Oke. Saya sudah baru tahu apa sih Harbolnas gitu kan. Kirain Hari Kesaktian Pancasila, atau ternyata Hari Belanja Online Nasional. Wah, sampai ada ya harinya gitu. Dan orang ada sale ini dan lain sebagainya. Nah, dunia menawar kadang-kadang, dan kita beli online itu kadang-kadang yang nggak kita perlukan kok. Kita melihat gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang perlu, nggak perlu. Nggak butuh juga sebenarnya, cuman gara-gara ada istilah Harbolnas,
hari ayah, hari Valentine, kita didorong untuk belanja semuanya. Makanya setiap tahun ada aja hari-hari baru yang diperingati. Hari ibu, mungkin nanti juga ada hari kucing, hari gajah. Kita memperingati semuanya. Kenapa? Agar kita belanja. Dan ini yang dunia tawarkan dengan segala kegemerlapannya. Dan kita didorong oleh iklan, kamu bisa, just do it, just do it. Dan ini yang diambil oleh Lot. Wah, kalau ini menyenangkan, banyak airnya, kenapa tidak? Dan akhirnya Lot pindah ke sana. Dia pindah ke Sodom, dan apa yang dia cita-citakan semuanya tercapai. Ya, wah, dia bilang dia punya perusahaan ternak. Mungkin dulu, kalau dulu nggak ada ya mobil-mobil sekarang, entah Lamborghini atau pokoknya dia masuk dalam kesenangan itu. Tapi Sodom dan Gomora ini mirip ya zaman hari ini kan. Hari ini waktu dunia makin maju, makin kaya, balik seperti kejadian Sodom dan Gomora, di mana sekarang udah nggak tabu laki-laki menikah dengan laki-laki. Dan ini sebenarnya sudah diulang. Kenapa? Karena di zaman itu juga di sana mereka sukses sekali, banyak airnya, semuanya berhasil. Karena saking suksesnya, nggak tahu lagi mereka mau ngapain. Akhirnya yang mereka tahu hanya bagaimana menikmati hidup. Sampai yang aneh-aneh pun dilakukan, sampai yang bejat sekalipun dilakukan. Dan dunia juga sedang menuju ke sana. Dengan segala kegemerlapan yang dunia tawarkan, wah, dengan begini gampang, terkenal mudah, menikmati hidup dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya karena jahatnya Sodom dan Gomora. Kenapa sangat jahat? Waktu malaikat datang ke rumahnya Lot, malaikat pun mau dipakai oleh mereka dalam tanda petik. Dari kota Sodom lah ada, kita mengenal istilah hari ini sodomi. Malaikat pun mau dihajar mereka. Dan sampai Lot bilang, nah Lot, saya nggak tahu ini orang percaya beneran atau bagaimana. Dia tahu tempat itu begitu kurang ajar, tapi untuk mempertahankan status sosialnya, dia rela memberikan putrinya, ya kan? Putri saya aja lah, dia belum disentuh nih. Demi apa? Demi saya diterima di kota ini, demi bisnis saya aman, ya kan? Wah, saya relakan deh, ini aja. Dan kota ini begitu bejat sampai malaikat semua dipakai. Akhirnya upah dosa ialah maut. Akhirnya Sodom dan Gomora hancur. Semua yang Lot bangun, perusahaan ternak terbesar, misalnya lah apapun itu kan, Lot Group gitu ya. Ada apa? Ada properti, ada ini, ada itu, banyak sekali. Hancur seketika menjadi debu. Bahkan di ayat 19, Kejadian 19 ayat 19. Satu, dua, tiga. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Malaikat bilang, hei Lot, kamu lari ke pegunungan, enggak kamu juga mati. Lot bilang, aku nggak sanggup kalau lari ke sana. Nggak biasa lagi olahraga, biasanya saya tinggal pesan online dan lain sebagainya gitu kan. Nggak kuat, bisa nggak aku ke kota yang dekat namanya Zoar, ya kan? Dan malaikat mengizinkannya. Dan dikatakan Lot menerima belas kasihan Tuhan. Dan bukankah Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan juga mengasihi kita? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan Lot sendiri yang memilih tanah baginya. Tragisnya nyawanya pun tidak bisa diselamatkan. Dia capek semuanya. Bahkan istrinya saking sayangnya ya, dia lihat ke belakang, aduh itu ternak-ternakku, rumahku dan lain sebagainya. Akhirnya Lot juga kehilangan istrinya. Di mana itu terjadi? Di tempat yang dia inginkan. Mungkin hari ini kita bilang, tapi aku kan nggak dapat kayak Lot, gitu kan? Saya belum capek kayak Lot. Ya ini peringatan untuk kita bahwa pada akhir hidupnya Lot untuk menyelamatkan nyawanya juga tidak bisa. Malahan dibilang dia sangat ketakutan sampai akhirnya dia sembunyi di gunung.
Dia sangat ketakutan melihat kejadian itu. Nah, hari ini, bukankah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan bukankah dia ambil peran dalam semua yang kita lalui dalam kehidupan kita? Dia mengerti. Dan sering kita pikir, wah, kalau nggak seperti Lot, aku nanti nggak bahagia. Kita lihat, Lot juga hidupnya tragis. Dan minggu lalu Misiar bilang begini, saya sampai ya betul juga ya gitu. Natal telah tiba, ya tiap tahun Natal lagi. Tahun depan kita Natal lagi. Kira-kira ada nggak yang berubah dalam hidup kita? Ya kan? Kita dekor lagi, dekor ini, tapi kita lupa mendekor hati kita. Kita lupa iklan di dunia kadang-kadang membuat kita terlena bahwa kita sepertinya nggak perlu Tuhan. Ya kan? Karena iklan di dunia, just do it, kau bisa, kau percaya dengan kekuatanmu, kau bisa, dan lain sebagainya. Betul bisa, tapi sama seperti Lot juga bisa, nggak ada yang bilang nggak bisa. Tapi pada akhir kehidupan, bukankah nanti juga Yesus akan datang kedua kalinya dan bumi ini akan dihakimi? Dan bukankah kita sudah memiliki Tuhan dan Juru Selamat itu? Jadi jangan bilang aku nanti bahagia kalau enggak, dia sudah ada di dalam hati kita. Adakah kita membuka hati kita, menerimanya, mengenalnya lebih lagi, khususnya dalam perayaan Natal ini? Natal mengingatkan kita, Yesus telah datang dan Dia akan datang kembali. Nah, kira-kira kalau kita melihat Lot, apa yang kita refleksikan dalam kehidupan kita? Gak masalah, wah saya pengen cita-cita hebat, sama seperti Lot juga diizinkan kok. Daripada akhirnya Lot kehilangan semuanya dan dia ketakutan. Dan yang lebih tragis lagi, waktu dia bersembunyi, dia juga tidur bersama kedua putrinya. Di mana itu terjadi? Di tempat yang dia katakan, wah sukses, berhasil. Nah, kadang-kadang kesuksesan, keberhasilan membuka hati kita, ya, membuka siapa kita. Kadang-kadang Tuhan nggak izinkan, Tuhan takut nanti kita nggak bisa handle kesuksesan, ya kan? Nah, daripada kita kacau dibuat kesuksesan, Tuhan buat, ya aku izinkan yang ini untukmu. Nah, kenapa? Kita lihat apa yang terjadi dalam hidup, tragis sekali. Nah, di mana itu terjadi? Di Sodom dan Gomora. Siapa pemilihnya? Lot. Hari ini Yesus katakan dia hadir. Malaikat mengatakan dia akan diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Nah, adakah kita menghargai kehadiran Tuhan? Atau Natal ya sekedar Natal, sama seperti Misiar katakan minggu lalu, tahun depan juga ada Natal, tahun depan juga ada Natal. Dan untuk anak-anak muda, ketika kita muda memang dunia ini begitu menyilaukan dan menarik. Tapi ada zamannya nanti ketika kita umur 70 tahun, kesilauan dunia ini juga sudah gak akan tertarik. Betul ya dia? Ketika kita sudah ini jalannya gitu, kira-kira tertarik lagi nggak kita? Nah, dalam masa itu apa yang kita lakukan? Wah, baru nanti kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan, dari sekarang ngapain gitu kan? Iya kan? Dari sekarang kita ayo dong melayani Tuhan. Toh juga pada akhirnya lewat cerita ini Tuhan mengatakan, apa yang kau perlukan? Ini saya. Bukan, wah kadang-kadang kita, wah aku kecewa nggak mendapatkan ini, nggak mendapatkan itu. Tapi kan kita sudah mendapatkan Tuhan. Inilah pesan Natal, Juru Selamat datang kepada kita, sukacita Natal. Dan ini seharusnya yang kita rayakan. Dan dengan semua kegemerlapan dunia kan. Nah, tuh ya, tahu ya Habib Rizik ditangkap kan? Nah, jangan-jangan dunia ini mirip Habib Rizik. Ya kan, Habib Rizik kan keluar-keluar gitu kan. Begitu ditangkap kan hilang kan. Nah, ini mungkin gemerlap sekali. Tapi kita nggak tahu sebenarnya di dalamnya, dalam kegemerlapan itu ada tangis dan lain sebagainya. Nah, hari ini Yesus lahir bagi kita. Lot dalam kisah hidupnya yang sukses dan tragis, pada akhirnya menyelamatkan dirinya juga nggak bisa. Kesuksesan yang dia miliki tidak bisa menyelamatkan. Jadi katakan, Tuhan karena kasih belas kasihan-Mu, aku diselamatkan. Dan mari kita refleksikan bagaimana kita melihat Tuhan.
Bagaimana kita melihat diri kita sebagai orang percaya? Apakah orang percaya hanya kita lakukan kalau ada waktu saja misalnya? Atau kita sebagai orang percaya, saya mau membangun sesuatu, saya membangun kerajaan Tuhan ketika saya masih hidup. Tadi malam kami itu Bible study dengan 9 orang ya, dari Hong Kong juga ada. Wah, saya luar biasa ini, anak-anak Tuhan malam minggu juga Bible study gitu kan. Saya kasih tugas mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Dan kita diskusi kenapa, saya rindu mereka juga bertumbuh. Mereka juga nanti menjadi pemberita firman Tuhan. Dan ini prosesnya ada, nggak kelihatan, nggak gemerlap, nggak glamor. Tapi saya percaya kalau itu rutin dilakukan, kita semua akan bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan refleksi untuk kita, Natal ini mari terima Tuhan dalam hati kita. Mari layani Tuhan. Hidup ini sementara, iya benar, tapi hidup ini juga kekal kan? Akan ada hidup selama-lamanya, ada kematian selama-lamanya. Apa yang akan kita lakukan? Menanti kedatangannya Yesus. Mari kita layani Dia lebih sungguh, bangun kerajaannya di bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Berbicaralah kepada setiap kami melalui firman, dalam nama Bapa, Putra dan Roh